Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Terus kemudian dia mengatur supaya nggak banyak orang yang menggunakan bahan itu, dibatesin. Kalau udah dia pakai itu pun jangan dibuang sembarangan. Ya gitulah. Terus dan supaya orang-orang juga aware mengenai itu. Nah sekarang kembali begini, kenapa tadi kamu ngomong soal kerang? Karena Hagi itu berat. Dia itu ada di tanah. Di tanah ada air, otomatis masuk di air dong. Nah mulai dari hulu mata air terus ke muara, otomatis makin banyak dong. Karena alirannya ke sana makin banyak, dan kamu tahu yang namanya ya, Dok, ya? berakumulasi. Nah jadi artinya di sepanjang air itu kan dipakai. Dokter Jaya udah pernah ke PIK yang baru belum? PIK 1, PIK 2. Oh, udah saya sempat pernah punya kantor di PIK 1 kan. Iya. PIK 1, PIK yang lama. PIK lama. Saya pernah punya kantor di situ kan, saya punya PT waktu itu. Waduh. Tapi gaya banget, Dok. Belakangan udah stop karena gini, saya waktu itu mau import barang dari Jepang ke sini. Jadi kan dekat dari bandara ke situ gitu. Tapi ya kemudian naik harganya tuh, sewanya tuh naiknya nggak kira-kira. Oh iya, Nah, sekarang sih susah out lah. saya dari situ. Tapi PIK 2 udah? Udah pernah. Tempat makanan banyak gitu. Nah, makanan. Sebenarnya ya itu kan makanan, kalau kita ngomong PIK, makanan mahal tuh, Dok. Nggak juga, kebanyakan pengen. Jadi akhirnya milihnya susah. Jadi ini waduh, restoran semua sebelah-sebelahan banyak banget gitu. Bingung mau milihnya. Nah, Bingung milihnya pengen. Satu lagi, kalau kita kan identik dengan seafood di situ, Dok. Banyaknya kan? Nggak juga. Makan macam-macam ya. Yang seafood Makanan barat dokter juga suka makanan seafood di situ. Ya. Ada satu tempat, ya ini bukan PIK justru, di daerah Muara Baru, Muara Karang situ. Oh, itu jauh. Ya, rada jauh lah. Tapi ya itu saingan sama PIK. Kalau PIK itu tadi saya ngomong makanan mahal, ke Muara tempat pelelangan ikan itu makanan seafood yang relatif lebih murah. Walaupun nggak murah-murah banget sih sebenarnya. Enggak juga. Cuma itu kan lebih lama ya. Iya, tapi udah dibikin bagus katanya. Tapi saya belum pernah kesana lagi sih. Katanya lebih bagus, udah lebih bersih. Kalau dulu kan ya nggak bau ikan ya. Iya. Namanya tempat ikan. Nah, yang saya mau tanya sama Dokter Jaya termasuk, kalau saya makan seafood, kita makan seafood, Dokter Jaya saya lihatnya suka makan kerang hijau. Iya. Wah. Harganya tinggi tuh. Ya itu dia. Saya sampai sekarang nggak suka dengan yang namanya kerang hijau. Kenapa? Otak nih masih belum hilang nih di pemikiran saya, karena dari dulu itu pernah ada satu berita di koran-koran bahwa kita punya kerang-kerangan ini di Jakarta, terutama kerang hijau katanya mengandung hidrogirum yang cukup tinggi. Hg. Itu benar nggak sih, Dok? Benar. Tapi Kenyataannya dokter makan ya? Hah? Dokter makan tuh. Yang penting kan sebenarnya jumlahnya, Frank. Berarti kan teori saya benar dong, Dok. Kalau kita minum minuman manis jangan semuanya. Makanya kalau makan sama kamu nggak apa-apa bagi Paro. Bagi Paro. Nah, si kerang hijau ini, Dok. Ya, saya makan kerang darah. Karena kerang darah nggak pernah diberitain di koran, jadi saya nggak masalah. Sebenarnya sama aja. Sumbernya agak beda sih. Kerang hijau tuh di budidaya di situ, tempat di muaranya banget. Sementara kalau kerang darah adanya di pantai-pantai yang agak yang apa? Rada jauh dari pantai ya. Nah itu kenapa sih si kerang itu kok bisa nyimpen hidrogirum di situ? Hg? Sebenarnya begini ya, itu Hg itu adalah logam berat. Termasuk golongan apa tuh? Ya golongan logam berat. Ya logam berat. Nah dia tuh ada di tanah.
Ada di udara, ada di atas. Tapi karena namanya berat itu memang dia berat banget, Franky. Dia berat. Jadi kita kan ternyata tuh ya selama dalam sehari-hari tuh kita banyak bergaul dengan HG, Franky. Berapa ya? 108 nih kalau nggak salah ya dia punya itu. Apanya? Masa jenisnya. 200-an ya. Itunya yang itu nomornya nomor 80, Franky. Nomor 80 ya. 80 200 sekian gitu. Jadi memang berat banget. Jadi kalau ada air raksa ada di sini kita pegang juga kagak bisa, Franky. Dia nempel. Tapi yang jadi masalah dia bisa nguap. Ya karena dia sifatnya cair kan. Iya. Logam yang cair ya dia tuh. Dia bisa nguap. Nah, sekarang masalahnya di sekitar kita tuh HG banyak sekali. Di mana? HG di itu termometer. Termometer. Apalagi? Termometer, higrometer, ya pokoknya di buat cat, meter. di kosmetik, di baterai. Kita ngomong baterai tuh HG, Franky, termasuk HG. Jadi banyak sekali di sekitar kita tuh HG. Nah itu kejadiannya sebenarnya gini, HG itu sangat menakutkan. Kenapa? Dia logam, nggak bisa dimusnahkan dari alam. Dia bisa menguap. Dan dia bisa masuk ngeracunin orang, masuknya ke saraf. Kalau orang kena ke saraf, gangguan saraf. Dan kejadian yang paling besar itu tahun 1956 di Jepang, di kota Minamata. Jadi ada pulau Kyushu, itu pulau yang gede di bagian selatan. Di prefecture Kumamoto, namanya prefecture itu kayak provinsi gitu. Kumamoto. Sekali waktu gini, itu tahun 50-an ya. Orang lihat kok ada yang aneh. Apa? Kucing itu menari-nari, Franky. Menari-nari kalau dia gulang-guling. Seperti kayak mabok itu kucingnya. Habis ngelem dia, Dok. Di pantai. Dia kayak mabok keliling-keliling, sehingga disebut sebagai dancing cat disease. Jadi dia gitu-gitu kemudian sampai dia gulang-guling ini nggak lihat lingkungan, tiba-tiba plung nyemplung ke laut. Itu daerah situ daerah nelayan. Mati nggak, Dok? Mati. Oh, mati. Jadi dia error gitu. Banyak kucing seperti itu. Terus kemudian nggak lama kemudian ternyata di pantai tiba-tiba ikan pada ngambang. Singit ngambang sama orang, dia ambilin aja ikannya. Orang Jepang kan makan ikan. Hobi. Dia makan ikannya. Terus udah gitu masalahnya kan mereka juga makan seaweed. Nori. Itu jadi rumput laut. Rumput laut tuh makin kurang di situ. Nah, kemudian ternyata beberapa penduduk itu menderita satu penyakit aneh. Mereka kebas, kesemutan. Ada beberapa terus tiba-tiba oleng, jatuh, gemeterannya luar biasa hebat sampai dia nggak bisa melakukan apapun. Ada yang terus matanya jadi buta, kupingnya jadi budak, terus suka ngoceh-ngoceh kayak orang gila, terus kemudian melakukan gerakan-gerakan yang aneh-aneh gitu loh, seperti ya kayak kucing begitu. Nyemplung lagi deh ke laut ntar, Dok. Akhirnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang beberapa terbaringnya di rumah. Orang kan bingung sakit apaan, pergi ke dokter juga bingung sakit apaan. Carinya pokoknya ada gangguan saraf aja. Gerakan yang jadi yang utama gerakan itu ya, yang kelainan utamanya adalah kesemutan, kebas, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gerakan aneh-aneh, ngamuk-ngamuk kayak orang gila, guling-gulingan, terus kemudian mereka nggak bisa bergerak karena tuh gerakan tidak terkendali. Ya? Akhirnya sampai mereka jadi terpaksa harus diurusin sama keluarganya. Tapi masalahnya bukan itu menyerang satu kota. Jadi banyak. Tadinya awalnya disangka penyakit menular. Diisolasi dan segala macam, rumahnya didesinfektan. Ternyata tidak ada efek. Pergi ke dokter, ke rumah sakit Kumamoto situ. Di situ diperiksa sama dokter. Nah, ada satu dokter yang lihat sih kayaknya aneh deh, dia laporin kasusnya kayak gitu. Ternyata dokter lain juga mendapati pasien-pasien yang sejenis. Si dokternya nggak kena? Enggak. Nah, jadi ternyata itu mewabah. Yang kena itu sampai puluhan ribu orang. Orang yang hamil keguguran.
atau dia lahir anaknya cacat. Jadi itu mau wabah gitu, sampai dicari-cari, akhirnya kemudian dia melakukan penyelidikan, akhirnya dia dapatkan itu diduga karena mereka mengkonsumsi ikan yang mengandung Hg. Ikan yang tadi geletak-geletakan itu tadi. Bukan yang geletakan juga, yang ditangkap di laut juga sama. Mereka makan kan bukan cuma itu kan episode beberapa tuh ikan pada ngambang, tapi mereka juga nyari ke tengah laut juga. Dan ternyata kemudian dia menduga, dia lakukan penelitian, ternyata ada pembuangan limbah dari satu perusahaan. Di situ ada perusahaan pupuk. Dia membuat asam asetat, pupuk kimia yang membuang limbahnya ke situ. Dan ternyata dia udah buang limbah tuh udah lama sekali, dari tahun 30-an. Wah, udah 20 tahunan. Udah 20 tahunan, dan dia sudah membuang kira-kira 200 sampai 600 ton Hg ke situ. Hg murah apa nggak sih harganya, Dok? Kalau kamu beli di Tokopedia ada. Hg 1 kilo harganya 200.000, 300.000. Murah dong. Nggak murah. Iya. Coba aja cari. Ntar abis ini saya suruh Pamela beli. Nggak, buat apaan? Beracun itu. Nggak akan murah, Dok. Jadi begitu. Nah kemudian masalahnya di ini mereka tuntut. Tapi perusahaannya nggak ngaku, Franky. Dinaik begini terus gitu. Pemerintahnya juga nggak ada hubungannya gini. Jadi makan waktu sekitar 12 tahun, Franky. Jadi penduduk yang ngaku-ngaku gitu tuh diteror sama perusahaan. Sampai tuh itu sekarang ada filmnya tuh, namanya Minamata, Franky. Iya. Film tentang kejadian itu. Jadi bagaimana penduduk itu yang mau menyatakan bahwa perusahaan PT Ciso namanya itu salah, dilindungi sama pemerintah, perusahaannya sering menekan penduduk dan segala macam, makan waktu kira-kira 12 tahun sampai akhirnya pemerintah ngakuin. Jadi tahun 56 itu tahun 68 baru pemerintah mengakui itu memang betul karena perusahaan itu, dan perusahaan itu kemudian disuruh stop, tidak boleh membuat membuat pupuk lagi. Dan setelah itu disuruh ganti rugi, dan ganti ruginya itu ada ganti rugi yang terbesar dan sepanjang sejarah, sampai miliaran, ratusan miliar dolar. Itu yen, sampai bangkrut perusahaannya. Tadi perusahaan tapi begitu 68 masih jalan tuh. Sampai kemudian gitu sampai tahun 2000-an sekian itu masih terus membayar. Karena kenapa? Karena ternyata bayi-bayi yang lahir setelah itu dan mereka yang cacat tuh banyak sekali. Jadi pada waktu itu ada yang meninggal sampai 600 orang. Oh, nggak terlalu banyak sebenarnya kalau dari segi angka. Tapi yang kena cacat itu 21.000, Frank. Nah, itu yang lebih problem kalau saya. Begitu cacat, tapi kemudian untuk bisa mendapatkan ganti rugi yang besar tadi, ada bagian yang verifikator. Verifikasi ini benar gara-gara ini, jadi benar-benar itu. Akhirnya yang dinyatakan benar-benar itu terkena itu sekitar 3.000-an. Nah, 3.000-an itu yang dapat kompensasi. Yang lainnya kagak. Jadi yang memang dia bukan ngada-ngada lah ya. Nah akhirnya, tetapi sih kita nggak tahu itu kejadian seperti itu. Ternyata sementara proses itu terjadi tahun 68 terjadi kejadian sama di Niigata. Di Jepang juga. Jepang juga. Sama juga seperti itu. Wah, yang meninggal juga banyak. Jadi Niigata kayak nama Aki ya, Dok ya? Ya. Nah, ya memang banyak nama-nama itu nama daerah kok sebenarnya. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, gara-gara kejadian itu dianggapnya itu bahwa itu adalah kejadian keracunan akibat polusi itu yang terbesar bahkan di dunia. Sehingga membuat seluruh dunia concern kita nggak boleh sembarangan pakai Hg. Karena kenapa? Hg itu begitu berbahaya, menyebabkan kerusakan pada otak. Kerusakan otak, dan itu kerusakan itu tidak bisa diperbaiki, Franky. Hg gunanya banyak nggak sih, Dok? Banyak sekali. Tadi dokter bilang bikin baterai. Baterai kita sekarang kita coba mobil listrik itu semua Hg semua, Franky. Buat baterai kita nih yang gitu ada Hg aja. Iya. Kosmetik banyak yang pakai Hg. Termometer, wah banyak sekali Hg itu termasuk banyak. Nggak usah jauh, nempel. Amalgam, itu Hg, Franky. Enggak, sebenarnya Hg itu gunanya buat apa sih? Semua, segala macam. Nah, tapi yang paling banyak sekarang gini, contoh. Kalau di Indonesia nih ya, Hg apa? PLTU, PLTA,
PLTU batu bara pakai Hg. Itu ekstraksi emas di tempat penggalian emas pakai Hg. Hg-nya dibuang ke kali. Jadi banyak, Frankie. Gara-gara dia murah juga, jadi orang gampang beli lagi. Nah, sekarang misalnya contoh, kalau orang dulu kan kalau kita gigi bolong, dikasih amalgam kan namanya, yang warnanya kelabu-kelabu, itu Hg, Frankie. Dimasukin di sini malahan. Bagus deh tuh ya. Nah, ya dikit-dikit serap lah dikit-dikit. Nah, sekarang masalah gini, ini soal di Jepang nih ya. Ternyata Hg itu dideposit pelan-pelan masuk ke dalam tubuh kita, kemudian ngerusak otak. Itu makan waktu antara 6 sampai 10 tahun. Baru dia keluar gejala, Frankie. 6 sampai 10 tahun. Iya, artinya kita tuh numpuk dikit-dikit. Dan masalahnya yang udah masuk nggak bisa dikeluarin. Hg itu ada dua, ada satunya yang anorganik, ada satu organik. Yang ngerusak di Jepang itu metil Hg. Jadi yang metil organik Hg ya? itu yang organik. Jadi dia masuk, nah itu yang ngerusak saraf. Tapi kalau yang anorganik itu lebih jarang menyebabkan bahaya, kecuali dia bisa ngerusak ginjal sama kerusak saluran pencernaan. Tapi kalau yang itu saraf langsung kena. Tapi Dokter Jaya pernah nggak dengar cerita kaisar di Cina, raja di Cina, yang takut mati akhirnya mau minta immortal? Ya, si Huangti. Akhirnya dikasih Hg sama dia punya penasihatnya. Mati Sekelilingnya langsung. tuh. Hg itu 2 tetesnya mati, Frankie. Jadi dia tuh yang ngasih Hg ke si raja bohong tuh ya. Hah? Kenapa? Ya kan disuruh kasih immortal, cairan yang bikin dia immortal, malah bikin dia mati dong. Enggak, dia pinter lah. Soalnya itu nyusahin orang, Frankie. Raja kan namanya raja, apa juga boleh. Enggak, tapi Hg itu ternyata dari zaman dulu tuh dipakai sebagai obat, Frankie. Tuh. Dulu pernah dianggap sebagai obat untuk sipilis. Pernah tahu nggak Franz Schubert? Musisi. Musisi klasik. Dia kena sakit sipilis. Diobatin sama Hg, mati, Frankie. Umur 30 tahun. Nakal sih Schubert itu. Loh, nggak, ada beberapa orang kejadian gitu. Ada dokter nggak sengaja ditaruh di dalam botol nih ya, itu Hg. Dia ngeliat dia pikir obat atau dia pikir apa gitu, dia pikir air atau apa, dia minum cuma 2 tetesnya langsung meninggal, Frankie. Itu kalau di otopsi ketemunya di mana, Dok? Hg Di otak. Di seluruh tubuh ada di itu, tapi dia ngumpul banyak di otak. Jadi ini anomali nih, Dok. Hg kita tahu dia punya berat jenis berat. Harusnya dia kan turun ke bawah. Otak itu kan adanya di atas, kenapa dia naiknya ke atas tuh, Dok ya? Dia punya ketertarikan terhadap saraf, Frankie, nggak tahu deh itu. Tapi pokoknya seperti itu. Tapi begini, masalahnya nih. Tumben otak saya mikir punya masalahnya logika, gara-gara kejadian itu, kemudian WHO merasa nih harus diperingatin, karena kelainan itu, walaupun itu jangan sampai terulang lagi. Kemudian mereka bikinlah seminar dan segala macam. Akhirnya bikin pembatasan penggunaan Hg di seluruh dunia. Oh, jadi ambang batas amannya. Dia ngatur ambang batas aman di dalam air. Terus kemudian dia mengatur supaya nggak banyak orang yang menggunakan bahan itu, dibatasin. Kalau udah dia pakai itu pun jangan dibuang sembarangan. Ya gitulah. Dan supaya orang-orang juga aware mengenai itu. Nah, sekarang kembali begini, kenapa tadi kamu ngomong soal kerang? Karena Hg itu berat. Dia itu ada di tanah. Di tanah ada air, otomatis masuk di air dong. Nah, mulai dari hulu mata air terus ke muara, otomatis makin banyak dong. Karena alirannya ke sana makin banyak, dan kamu tahu yang namanya ya, Dok, ya? Berakumulasi. Nah, jadi artinya di sepanjang air itu kan dipakai buat pengairan. Hg ada di tanaman. Tanaman dimakan sama kambing. Kita makan kambing, kita makan sapi. Ya di sapi juga ada Hg. Dia masuk. Nah, masalahnya kerang-kerangan ada di bawah. Makin ke
muara makin tinggi Hg-nya. Kerangnya ada di dalam. Nah, tempat tempat ternakan kerang hijau kan di sana kan dimasukin tambang tuh. Tambang itu ditaruh cemplungin, nggak lama kemudian tuh dipenuh tuh ditempelin sama kerang hijau. Kerang hijau di situ Hg-nya tinggi, otomatis dia tinggi, sama persis seperti di Minamata. Makanya keracunan Hg disebut keracunan Minamata, Dok ya? Iya, Minamata disease namanya, penyakit Minamata. Nah, jadi di situ memang kadarnya tinggi. Kenapa? Kerang hijau ada di muara, ditanamnya di muara. Di situ ada kerang hijau. Nah, dia masuk ke laut. Di laut tuh ikan-ikan kan makan kerang. Makan ikan kecil yang ada dari yang kecil-kecil, yang kecil makan yang gede. Makin gede ikannya makin banyak Hg-nya. Nah, makanya akhirnya WHO tuh mengeluarkan peraturan, Rengge. Maksudnya himbauan. Kalau kita mau makan ikan, jangan makan ikan laut yang gede-gede. Karena makin gede ikannya, makin tinggi Hg-nya. Dimakan teri gitu enak, Dok ya. Nah, jadi yang nggak boleh dimakan apa? Yang dia dilarang sama dia. Pertama, ikan hiu. Kamu makan ikan hiu? Pernah makan ikan hiu? Pernah. Ya, enak ikan, kan? Nggak ada tulang. Bukan, Dok. Saya udah makan baru dikasih tahu tuh daging ikan hiu katanya. Itu soalnya tulangnya kagak ada, seperti lempengan itu tulang rawan semua. Ikan hiu, ikan tuna, makarel, itu ikan di laut sana. Jadi lebih baik makan ikan yang lebih kecil. Yang lebih kecil yang Hg-nya lebih rendah. Apa itu? Salmon, udang, bukan teri, Dok. mujair, teri. Wah, Masuk teri. teri Medan lagi enak, Dok. Jadi dihimbau kalau nggak mau keracunan itu makan ikan yang lebih kecil yang tadi yang disebut. Terus udah gitu apalagi kalau mau makan ikan laut, pilihlah ikan laut yang gedenya nggak lebih dari telapak tangan. Itu WHO yang ngomong, kan saya. Yang jangan lebih, kalau dia makin gede, Hg-nya makin tinggi. Ya. Resiko kita kena nanti juga lebih tinggi. Berarti si Jepang nggak kapok, Dok. Si Jepang itu kan konsumen ikan tuna. Salmon dan Gede. tuna. Tapi kalau kita makan sashimi, enakan sashimi salmon daripada tuna, Franky. Mahalan sih, Dok. Hah? Lebih mahal. Iya kan? Kalau kenapa salmon, pertanyaan kenapa salmon kadarnya lebih rendah? Dia itu bolak-balik, Dok. Ya bolak-balik dia makin ke air tawar, Ke hulu, kan ke di hilir, air ke tawar hulu, itu ke dia hilir. Nah, dia kalau mau bertelur nyari jalan dia. melawan Tertarik. arus. Iya. Terus di sepanjang jalan tuh dimakanin sama apa? Beruang. Beruang kutub. Ternyata tuna salmon tuh saya pikir tadi cuma segede gini, Dok. Gede loh, Dok. Salmon itu jadi sekaki saya ini loh. Nah. Saya waktu di Jepang saya beli ikan salmon satu ikan salmon 1 meter, Franky. Tapi kan si ikan-ikan tadi nih, Dok. Kan dokter tadi ngomong nih, ikan yang kecil. Kan kita kalau makan teri nggak satu, Dok. Kalau kita makan teri kan banyak. Itu Enggak, tapi dikumpulin kandungan di dalam ikan itu sedikit, Franky. Mungkin gara-gara si terinya nggak muat kali ya. Gitu. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang ini jadi masalah bukan itu. Obat-obatan, kebanyakan obat-obat sekarang sudah tidak pakai Hg lagi. Nah, Tapi kalau di dalam obat Hg itu gunanya buat apa, Dok? Gunanya Hg itu buat apa? lah kita dari dulu arsen juga dipakai buat obat, Franky. Kan Iya. yang namanya dokter apapun dipakai sama dia. Kan namanya trial and error juga kan, barangkali. Saya nggak tahu. Tapi Hg. Nah, sekarang gini. Pernah ke perpustakaan? Kapan nih? Dulu. Ya terserah sepanjang hidup kamu pernah ke perpustakaan. Saya ke perpustakaan SMA 8 pernah dulu, sekarang udah nggak pernah. Ke perpustakaan terus ke LIPI. Sekarang jadi perpustakaan apa tuh yang di samping Telkom itu tuh? Ya udah itu sama perpustakaan Nah, sekarang MIPA. tahu nggak di perpustakaan itu yang paling ketat dan jarang orang bisa masuk di mana? Di ruangan administrasinya. Bukan. Di Vatikan, Pak. Oh, Vatikan. perpustakaan yang mana, Dok, maksudnya? Perpustakaan di Vatikan itu kita nggak bisa sembarang masuk di situ karena di situ suhunya, oksigennya apa semua tuh diatur. Karena kenapa? Bukunya tuh buku ribuan tahun, Pak.
Bisa rusak. Ada perubahan itu. Jadi kita megang bukunya juga mesti pakai sarung tangan dan segala macam. Tapi boleh orang. Orang tertentu dengan izin. Tetapi di situ juga ada waktunya masuk situ, nggak jangan lama-lama di situ. Dingin gitu dokter. Dingin. Kalau dingin mah enggak lah. Enggak, tapi itu adalah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya di perpustakaan yang paling ditakuti orang apa? Kutu. Apa namanya? Apa ya? Nggak tahu dok, apa namanya dok? Kutu buku. Ya kutu buku. Iya kutu buku, namanya apa dok? Nah, ya kutu buku. Jadi ya yang bisa makanin buku, rayap. Kayak sejenis rayap, makanin buku. Karena kenapa? Dia makan selulosa, Frankie. Dia makanin, jadi buku yang kena kutu itu, begitu dibuka, bukunya bolong-bolong, jadi ada jalur-jalur gitu loh. Iya. Nah, itu diberantasnya pakai gimana supaya buku nggak kena gitu? Oh, itu aja dikasih ozon, disemprotin ozon. Ozon itu nggak bakal bertahan lama, dikasih HG, Frankie. Apanya Jadi ini dikasih? buku kan ada itunya kan, ada amplopnya, ada itu luarnya, lapisan sampulnya. Bagian dalamnya itu dikuasin sama HgCl2. Begitu kutunya masuk, kutunya mati langsung lagi. Itu umum dipakai. Nah, kamu kebayang nggak? Itu bisa nguapkan. Nah, jadi HG itu banyak gunanya, Frank. Di mana-mana semua industri. Gitu ya. Kebayangan nggak? Sekarang industri kita yang paling maju apaan? Tekstil. Batu bara, Frank. Batu bara di mana-mana, ada berapa banyak batu bara? 171 PLTU. Di daerah Tapanuli ada kampungnya dok. Di seluruh Indonesia tambang batu bara banyak sekali karena kita produksi batu bara kan. Pakai HG di situ. Penambangan emas liar, bukan liar, penambangan emas skala kecil. PESK, penambangan emas skala kecil. Itu ada hampir 1000 Frank di seluruh Indonesia. Waktu di ngedulang itu. Nah, dan itu semua pakai HG. Supaya ngumpulin si emasnya tadi kali. Iya, untuk ekstraksinya. Kamu pergi ke ibu-ibu pakai itu. Nah, HG dipakai juga buat kosmetik. Kenapa? Katanya bikin jadi putih. Iya, HG itu pemutih. Jadi yang dikasih HG itu kalau dikasih ke kulit, dia mematikan sel yang memproduksi melanin. Yang warna kulit. Dia mematikan itu. Sel-selnya rusak jadinya. Jadi putih, cepat putih. Tapi akibatnya itu dia nggak ada, kurang gitu. Orang kalau kena sinar matahari, reaksinya jadi berlebihan, kulit juga rusak kan, berlebihan. Jadi dia tidak tahan terhadap sinar matahari, bisa langsung merah mukanya. Alah, gara-gara kena sinar matahari, jadi dia putih, tapi nanti kemudian bentol-bentol hitam-hitam, bikin bercak hitam. Jadi sebenarnya itu berlawanan. Dia mematikan, membuat dia jadi lebih putih, tapi karena dia tidak bisa tahan matahari kan sebenarnya melanin itu, melanosit tuh sel-sel itu menahan cahaya matahari. Karena nggak bisa ketahan, kemudian dia jadi malah hitam. Tembus. Hitam. Jadi putih ada bercak-bercak hitam, sensitif. Jadi kena matahari tiba-tiba merah, bengkak dan segala macam. Bisa jerawatan, sensitif, jerawatan. Nah, makanya dan satu lagi dia nyerap masuk ke dalam. Makanya dilarang. Jadi Indonesia itu termasuk satu dari 114 negara yang melarang penggunaan kosmetik. Jadi mengontrol penggunaan kosmetik, penggunaan HG antara lain terhadap kosmetik. Jadi sekarang tuh kosmetik dilarang pakai itu. Tapi yang jadi masalah adalah kan banyak produksi rumahan. Iya. Bukan pabrik. Pabrik itu udah nggak pakai begituan, mestinya udah nggak pakai begituan. Tetapi kalau yang rumahan kita nggak tahu. Jadi kadang-kadang ada itu kosmetik yang tidak pakai merek, tidak ada perusahaannya. Kan seringkali kan perempuan kan supaya lebih murah juga dia pergi ke apalah salon atau apa, dia beli itu kosmetik yang kosmetik yang nggak jelas gitu. Yang nggak ada labelnya, nggak ada apa segala, jadi nggak ada jaminan. Nah, itu masih banyak yang ini. Kita tahun 2017 itu sudah menaikkan konvensi. Jadi kita udah ada undang-undangnya, Franky. Jadi si HG itu bisa nyerap lewat kulit tuh, Dok?
Bisa dari kulit, dari makanan, Dari dari udara. udara, ngisuk lewat mulut. Misalnya contoh dokter gigi. Dokter gigi dipasang amalgam. Sebagian nyerap dikit-dikit. Jadi ada jumlah amalgam. Sekarang pertanyaan, kenapa kok dokter gigi masih pakai begituan? Udah tahu itu bahaya. Karena penggunaan tambelan itu banyak sekali dan HG itu termasuk yang tambelan yang termasuk paling kuat, paling murah dan paling gampang diperoleh. Tapi kan HG itu bentuknya cair, Dok. Ya kan itu dicampur HG, AL dan segala macam dicampur. Namanya amalgam itu adalah campuran logam. Dicampur jadi satu dimasukin situ. Nah, itu pasti juga akan menimbulkan bahaya. Makanya sekarang itu dokter gigi itu sudah dihimbau untuk mengganti itu dengan bahan lain yang lebih aman. Lebih aman, lebih estetik lagi, Dok. Ya, kan jadi sekarang kan banyak tambalan yang putih dan segala macam. Bahan lain, tetapi itu nggak bisa dihabisin sama sekali. Karena kenapa? Karena kalau yang di kota-kota besar mungkin amalgam masih nggak dipakai, tapi di daerah-daerah termasuk masih banyak karena itu yang paling murah, paling kuat dan paling bagus so far. Tapi sedikit nggak apa-apa kali, Dok lah ya. Nggak, makanya ada batasan berapa banyak gigi yang berapa jumlah yang harus ditambal. Nah satu lagi, si dokter itu waktu ngolos-ngolos itu kan, waktu ngolah kan ini campur ini campurnya, oh campur. Nah kadang-kadang itu campurannya dia nggak pakai sarung tangan, dia sendiri bisa kena dokternya. Jatuh ke bawah, itu divakum pakai vakum yang kuat pun dia tidak kesedot. Sebaliknya dia bisa nguap. Kebayang nggak? Jadi biasanya kalau di tempat praktek dokter gigi tidak boleh pakai karpet, Franky. Dan kalau bisa lantainya licin, nggak ada nat. Kan di nat-nat itu bisa ngumpul HG-HG itu. Bisa nguap lagi ya. Ya itu jadi bahaya. Dok, saya tuh penasaran sama HG. HG itu di seluruh dunia penghasil terbesarnya negara mana, Dok? Atau daerah? Contoh gini kan, kalau kapur kan Gunung Kapur ya. HG itu adanya di mana aja tuh? Di semua tanah, Franky. Dari tanah nih dia tanah, dia adalah logam. Jadi di mana kamu bisa dapat arsen, ada HG, ada Cu, ada segala macam itu semua ada. Dan Indonesia termasuk kaya untuk itu, Franky. Jadi nggak perlu ngutang ya HG ya? Enggak. Dan satu masalah dia tidak bisa dihilangkan. Sebagai contoh ya, yang di Minamata itu dibersihin, Franky. Dari tahun 56, terus 68 diakui, dicoba disaring sama perusahaannya, tidak berhasil disaring, lolos. HG dimurnikan lagi bisa? Kan HG dia beraksi sama yang lain tuh, Dok. Ngambilnya aja susah HG, berat lagi. Kalau nih ya, saya pernah ya bekas termometer jatuh gitu, diambil nggak bisa, dicomot nggak bisa, divakum nggak bisa, Bang. Saya pernah itu akhirnya saya serok aja. Ya diserok, tapi itu susah diinin. Jadi masalahnya sekarang kamu kebayang nggak berapa banyak rumah tangga pakai baterai? Kamu pakai baterai rumah, itu baterainya dikemanain kamu? Nah salah satu yang menyebabkan dia itu mengkontaminasi adalah sampah baterai. Dan sekarang kita pakai mobil listrik itu baterai, Franky. Itu HG, Franky. Ya mohon maaf, tapi itu adalah juga itu. Dan kalau kita nggak menghandle limbah itu dengan baik, ya itu akan mencemari. Baterai kamu buang sembarangan, nanti kan dia karatkan, hancur HG-nya masuk ke tanah. Di tanah kamu tanam pohon tomat, makan tomatnya ada HG-nya. Whatever lah, tapi seperti itu. Jadi makanya di seluruh dunia itu mereka ada usaha seperti itu. Indonesia cuma salah satu dari 114 negara yang menandatangani itu, bahkan bikin undang-undang tentang pembatasan HG, di mana misalnya perusahaan tuh kosmetik nggak boleh pakai HG, begini-begini. Tapi yang menjadi sulit adalah di Indonesia itu penambangan batu bara masih pakai HG. Dan sekarang masih ada 171. Sedangkan yang penambang emas skala kecil itu hampir 1000-an di seluruh Indonesia. Yang nggak kedaftar lagi ya? Iya, rakyat begitu. Yang kita mau diapain? Nah itu semua kalau dia masih pakai gitu. Gini,
pada tahun 84-an saya mengadakan survei di Kali Ciliwung, periksa HG. Rajin amat Dokter Jaya. Pergi ke daerah Manggarai RW 04, masih tingkat 3, kelas tingkat 3, ngadain periksa air sungainya tuh HG-nya tinggi sekali, dan kami mendapatkan di daerah sekitar itu ada beberapa orang yang menunjukkan gejala seperti keracunan itu. Pernah dengar kasus buyat? Lupa. Cari aja nanti di internet. Tempat penambangan, orang di sekitarnya pada cacat dan segala macam. Mereka menuntut gitu, ya sama seperti di Minamata. Enggak. Oh iya. Sampai datang, korbannya datang ke Jakarta, diperiksa di FKUI dan segala macam. Tapi untuk sampai mengakui bahwa itu memang ada pencemaran oleh perusahaan, itu tidak gampang. Perusahaan itu perusahaan asing gitu. Gak gampang. Jadi artinya sebenarnya pelan-pelan tanpa sadar kita tuh teracuni sedikit-sedikit karena HG itu ada di mana-mana, Franky. Tapi yang harus di aware soal, belum pernah ada orang yang ngomongin bagaimana sih kalau kita punya baterai udah habis mau dibuangnya bagaimana caranya supaya tidak mencemari lingkungan. Di situ udah ada ketentuannya sebenarnya. Kita harus buang baterai itu dikumpulin segala macam, tapi kita masyarakat mana pernah peduli sama yang kayak gituan. Iya, justru itu. Nah, itu salah satu yang harus digalakkan. Jadi HG itu yang bisa mencegah supaya kita nggak kena macam-macam soal HG itu, awareness dari masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa HG itu ada di mana-mana dan kita tuh terpapar banyak. Jadi ya, ya hati-hati gitu loh. Dok, kalau dia misalkan contoh nih kan ada di dalam tanah nih Dok, itu kan dia bercampur sama tanah kan harus dimurnikan dulu si HG-nya dulu, itu berarti Dok ya? Nggak ujuk-ujuk langsung ketemu ada. Makanya sekarang ini usahanya pemerintah apa? Pertama di PLTU dan segala macam usahakan supaya pemakaian HG-nya tuh yang seminim mungkin. Orang nggak bebas jual beli HG. Kalau mau buang limbah, ya mbok ya limbahnya itu pengolahannya yang benar. Jangan dibuang sembarangan. Dan rakyat juga tahu apa bahayanya dan bagaimana mencegahnya gitu loh. Nah tadi kan dari WHO ada himbauan. Ya yang jelas yang WHO bilang jangan makan ikan yang besar-besar. Jangan makan ikan hiu, jangan makan ikan tuna. Jangan ikan makarel sarden. Terus kemudian ya makannya apa? Salmon. Baru saya beli Dok. Mujair, ya kan, udang, teri itu nggak apa-apa. Kalau makan ikan laut, ikannya jangan yang gede-gede, yang kecil-kecil aja gitu, yang di bawah satu telapak ini. Tapi saya punya pemikiran beda Dok. Kita kayaknya harus makan ikan laut yang lautnya dari laut luar sana. Makin jadi begini prinsipnya kalau HG itu ikan besar kan makan ikan kecil, ikan kecil ada HG-nya, dia ikan besar makan ikan kecil yang banyak-banyak, makanya makin gede ikannya itu makin banyak HG-nya. Walaupun dia ada ke tengah laut, itu kan hiu segala macam itu udah di tengah laut, karena badannya gede dia makan HG lebih banyak. Jadi si ikan paus makin banyak tuh ya. Makanya jangan makan ikan paus, jangan jadi Moby Dick. Salah Dok, ikan paus nggak makan ikan Dok. Ikan paus makan plankton. Kejebak dokter. Jadi yang makan ikan itu ikan hiu, lumba-lumba. Iya predator ya. Predator. Nah cuman kan si HG ini kan nggak bisa kita cegah karena kan banyak gunanya juga Dok. Nggak bisa dicegah, yang bisa adalah pengawasan. Jadi pengawasan dalam pemakaian, pembuangan limbah, dan kalau bisa dicari pengganti yang lebih aman. Nah terutama kalau misalnya PSK itu penambang emas skala kecil itu harus dikasih pendidikan bagaimana caranya mereka supaya bisa ngolah emas itu tanpa menggunakan HG itu loh. Jadi artinya kan harus dikontrol itu penggunaan HG oleh pemerintah. Itu tugas pemerintah bukan tugas rakyat. Tapi kita sebagai orang yang ada di kehidupan di masyarakat ini, kita harus aware dengan penggunaan batu baterai ya Dok ya. Tadi dokter bilang. Terus satu lagi buat perempuan-perempuan ini kalau beli peralatan kosmetik ya Dok ya. Kosmetik nggak kita bisa sebut alat ya, tapi bahan kosmetik ya Dok ya. Bahan kosmetik yang sudah ada mungkin izin dari BPOM apa sih itu? Iya,
Terus terutama sih kalau yang memakai pemutih-pemutih itu, karena itu yang dia jelaskan itu kan efek yang utama Iya. dipakai buat pemutih. Jadi apa tandanya kalau kita Nah, pakai kosmetik yang mengandung HG? nah itu makanya. Putihnya cepat. Heeh. Terus dia putihnya cepat. Terus kalau kita nggak tahan sama matahari, Putihnya putih alami atau putihnya tidak alami. putihnya Dia putih? tiba-tiba jadi putih, tapi juga kemudian dia ada mungkin menyebabkan bercak-bercak hitam juga di beberapa tempat, karena dia tidak ada pelindung lagi terhadap matahari. Oke. Terus dia jadi sensitif, gampang kemerahan, kena matahari makin merah, gatel, bengkak. Oke, jadi saya ulang nih dok, mumpung saya lagi terus terang saya agak ngeri nih. Saya kan sering, Makanya jangan pakai kosmetik lah. enggak, saya kosmetik yang saya pakai itu dok. Apalagi mau diputihin lagi, jangan. Saya pakai sunblock. Sunblock itu ada HG-nya nggak? Bisa. Bisa ya? Enggak, mereka kan kadang-kadang suka nakal-nakal begitu lah, Frankie. Kita Saya nggak tahu. kalau olahraga kan golf itu pasti pakai sunblock karena saya pakai sunblock yang SPF 130 lagi. Itu supaya nahan, supaya nggak kena matahari, nggak bikin hitam. Katanya kamu pakai yang 30 tapi 1 senti. Oh enggak, itu saya ngajarin ke Kedi. Kedi saya ajarin caranya gitu, selapis, sunblock. Terus Pak, selapis lagi. Terus oh berarti udah kering, udah bisa tahan Pak ini ya? Enggak, saya bilang lapisin sampai 1 senti. Itu pasti nggak tembus matahari deh. Nah, jadi dok, ini bahan-bahan kosmetik ini kalau sampai kita pakai dan itu HG-nya boleh dibilang ekstrim lah dok ya, banyak ya. Itu gejala pertamanya adalah kulitnya putihnya cepat. Ini cepat. Artinya nggak sampai berminggu-minggu 2-3 kali kita pakai langsung Cepat. bisa putih. Ada bercak-bercak hitam, bisa muncul gampang bercak hitam. Itu bercak putih apa? Si putihnya itu karena dia punya tadi si warnanya tadi. Sel melaninnya dirusak sama dia. Melaninnya dirusak. Kulit juga dirusak sebenarnya. Kita nggak sadar tuh ya. Terus dia gara-gara nggak ada melanin, nggak ada perlindungan terhadap UV. Maka kalau kena matahari tuh bisa bercak-bercak hitam. Tapi sebelum bercak hitam kemerahan, jadi nggak tahan panas sama sekali. Merah. Kadang-kadang merah, gatel. Oh, jadi iya kan saya Dan satu lagi, kadang-kadang ada sampai bisa kehilangan rasa, Frankie. Kesemutan atau kebas. Saya pernah ngeliat dok seorang perempuan putih. Putihnya tuh kayak istilahnya gimana ya? Kalau kita kan putihnya tuh masih ada kelihatan kayak ada lemak-lemaknya. Ini putihnya kayak ikan Bukan tembus lagi aja. nonton wayang orang ya. Bukan. Wayang orang kan putih juga. Atau lagi ke Kyoto. Kyoto putih loh. Enggak, ini putihnya putih apa ya? Putih kayak putih transparan gitu dok kulitnya. Kayak gitu bukan tuh? Ya nggak tahu lah. Jadi putihnya itu nggak normal. Ya, putih nggak normal. Nah, terus kemudian begitu kena panas matahari dikit langsung pong merah. Itu boleh dibilang ciri khas dok ya. Walaupun itu belum pasti dia kena HG ya. Ciri khas dia kena Ya, HG. tapi itu tidak berlaku kalau kamu ketemu geisha, Frankie. Geisha emang putih, Frankie. Tapi itu putih karena bedak yang tebal, Frankie. Geisha. Penyanyinya namanya siapa dok? Momo. Momo Geisha. Enggak, geisha itu cantiknya itu karena dikasih bedak yang putih. Itu sama seperti wayang orang itu loh, dibedakin gitu. Petruk Gareng itu kan dibedakin putih banget kan. Nah, di chat juga ada HG juga. Kadang-kadang ada. Artinya ini HG kan kalau orang yang suka, ya saya pernah nonton katanya pemain wayang orang dulu sering kali pakai cat tembok atau segala macam. Nggak tahu bener apa enggak lah ya. Zaman dulu nih, zaman orang masih belum terlalu sadar kesehatan kulit ya. Intinya kita harus waspada kalau sampai nanti dia ada bercak hitam-hitam. Nah, bercak hitamnya permanen nggak dok? Permanen. Ya, tergantung tebal tipisnya lah, Frankie. Jadi yang tadinya kita pengen itu jadi kosmetik malah ngerusak kulit. Ya. Dan itu sebenarnya yang ditakutin sebenarnya bukan cuma soal kulitnya. HG yang masuk itu akan ngerusak otak. Sekali waktu dia jadi kesemutan, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, terus tremor dan segala macam gitu loh. Yang ditakutin itu, Frankie. Nah, Dan itu tidak bisa diobatin masalahnya kalau udah kena otak. Oke, jadi dia mengakibatkan saraf-saraf di otak rusak. Ini kalau dia sudah rusak, dia punya anak menurun nggak dok? Ada genetiknya nggak?
Itu beda kali ya. Bukan soal genetik. Itu anak di Jepang itu dia masuk lewat hari-hari dia masuk. Anaknya tuh keguguran, cacat dan segala macam. Dia masuk lewat situ, lewat susu juga masuk, Franky. Jadi dia meneruskan HG-nya ya, bukan meneruskan gennya, tapi meneruskan dia punya lewat jalan lain ya, Dok ya. Makanya itu bahaya, itu termasuk global concern lah. Kita nggak mau kejadian seperti itu terulang, tapi kenyataannya terulang lagi. Ya, artinya di Pakistan ada kejadian, di Guatemala terjadian, di Indonesia pernah kejadian dan segala macam. Jadi itu ada. Yang di Indonesia cuma tidak terselesaikan dengan baik, terus terang. Ya, itu karena kalau kita lihat nih, kalau di negara-negara seperti kayak di Jepang ya, dari tahun 56 itu baru bisa bersih tuh tahun 2020-an sekian tuh baru selesai tuh. Jadi endapan yang ada di kali itu nggak berkurang juga, Franky. Jadi dicari, diolah dan segala macam sampai akhir baru bersih tuh mungkin makan waktu sekitar berapa puluh tahun itu baru bersih. Karena kalau sebelum itu bersih kan orang nggak boleh makan ikan dari situ. Dia merusak bukan cuma manusia tetapi ikannya pada mati, kemudian rumput lautnya juga nggak bisa hidup dan segala macam, rusak lah semua gitu. Endapannya susah dibersihinnya. Repot juga nih si HG ya. Dan kalau makanan yang ada terpapar HG nih, Dok, ada beda rasa nggak? Nggak. Bau juga nggak ada ya? Nggak ada. Susah, Dok, buat kita. Nah, makanya mesti diperiksa. Itu pemeriksaan ternyata ya, kalau pemeriksaan itu kan di Maluku. Ada yang kalau pemeriksaan di sana ada tambangnya. Kan kita tahu tambangnya segala macam itu HG-nya banyak. Diperiksa itu kadar HG di dalam ikan-ikan yang ada di Maluku. Kan dimakan sama orang. Itu udah lewatin ambang batas, Franky. Nah, kalau kita mau tahu nih, Dok, kita ini kan kondisi kayaknya normal nih, Dok. Kita terpapar HG apa enggak? Kita bisa nggak kita cek darah ataupun apa? Bisa periksa HG. Ada nilai maksimumnya di darah, ada nilai maksimum di urin. Itulah yang diperiksa pada kasus-kasus yang diduga keracunan HG. Kalau orang normal, sehat nih, Dok, dia punya HG bawaan nggak? Bukan, HG itu dari makanan. Dari makanan, dari minuman. Yang terjadi adalah HG yang masuk itu dia numpuk, Franky. Jadi nggak seperti yang dokter itu makanya tadi saya bilang, pada kasus Minamata itu perlu waktu 6-10 tahun baru dia jadi gejala penyakit, Franky. Jadi HG ini bukan sesuatu yang bisa diproduksi dalam tubuh sendiri. Enggak. Harus dari luar. Nah, kan dokter Jaya pernah ngomong kalau cyanida dia bisa terproduksi sendiri, Dok ya. Nah, si HG ini kurang ajar juga nih, Dok. Ya, tapi mau nggak mau ya kita tetap harus pakai ya. Terus untuk bahan-bahan lain, Dok, selain kosmetik sama makanan, apalagi? Hampir semua industri dan macam-macam, pupuk misalnya di negara Irak itu kejadian itu dari pestisida ada HG-nya juga. Jadi banyak bahan itu yang mengandung HG, Franky. Itulah masalahnya. Nggak bisa dicegah lah, Dok ya, kalau kayak gitu memang ya. Nggak bisa dicegah, makanya yang kita bisa kurangin adalah ya kita menjaga supaya kita jangan makan makanan yang terlalu itu. Jadi misalnya contoh, kalau kamu makan kerang hijau, saya nggak bisa bilang jangan makan kerang hijau itu tetap aja enak, Franky. Makan tapi jangan banyak-banyak. Jangan 2 piring muncung, kamu makan sendiri itu. Saya terus terang sampai sekarang, Dok, nggak berani makan kerang hijau gara-gara promosi yang tempo hari di koran tuh. Kerang hijau dari Teluk Jakarta tercemar karena nanti bisa menimbulkan penyakit Minamata. Jadi saya makannya kerang darah. Tapi kalau mau melakukan aman begitu, dilakukan pemeriksaan di kerang hijaunya ada berapa kadarnya. Kan jadi ada kadar maksimal yang ada di dalam ikan, di dalam air, di apa segala macam itu ada nilai normalnya. Di manusia juga sama, kita dinilai di darahnya gimana, berapa banyak yang disebut kita tuh udah mulai bahaya nih, di kencing ada berapa gitu. Jadi bisa diperiksa. Ini ada ide lain lagi dari saya, Dok. Bisa nggak ada jalan, kan tadi dokter Jaya bilang HG itu bisa menguap. Menguapnya berapa lama tuh, Dok, kira-kira? Tergantung suhu kan. Nah, kalau kita beli ikan asin, kan dia sudah kering, aman berarti, Dok? Enggak lah, dia nggak bakal menguap semuanya lah, Franky. Oh, tetap masih ada yang ditahan.
badannya. Ya kan, kalau nggak kan kita makan ikan cuek lah ya. Dokter Jaya tahu ikan cuek kan? Enak nggak dok? Enak. Daripada kita makan ikan asin kan, ya otak saya kan tadi gitu, ikan asin yang sudah dikeringin kan harusnya kan berkurang ya. Ya susah dok ya, berarti Dokter Jaya punya himbauan benar harus dari pemerintah. Ya itu aktif. aturan pemerintah juga, kita sendiri juga yang harus jaga gitu loh. Terus dok, kalau si Hg ini bisa nggak fungsi Hg ini kita eliminir dengan bahan lain? Bisa. Itu kan urusan orang kimia, maka salah satu upaya pemerintah adalah edukasi, mencari bahan pengganti. Seperti kayak di kedokteran gigi itu amalgam tuh sudah banyak diganti, tetapi diganti nggak bisa keseluruhan ya, karena masalah soal biaya, harga dan segala macam. Hg itu tetap yang amalgam Hg itu tetap yang paling murah, paling bagus, paling kuat dan segala macam. Jadi sebenarnya bahan substitusi untuk Hg itu bisa kita cari dok ya? Ya. Oke. Ya tapi kita sama sekali nggak bisa bebas dari Hg, karena Hg itu ada di mana-mana. Di udara nih ada nih, uap-uap nih, kalau kamu itu ada Hg lah dikit. Nanti bisa menguap di udara, ada di burung, ada di daging, ada di sayur, ada. Cuman kalau kita makan yang kadarnya tinggi ya kita numpuk lebih banyak gitu. Jadi kita makan apa dok? Hah? Kita makan apa? Makan yang enak-enak aja. Ya, soalnya kalau dokter bilang ajak teman, napas aja pada Hg, kita nggak napas-napas mati juga dok. Oke dok, jadi si Hg ini intinya nggak bisa kita cegah penggunaannya, tapi kita bisa minimalisir. Ya. Dan untuk kayak tadi, gejala yang paling gampang kita tahu lihat dari masalah kerusakan di kulit kita dok ya. Itu paling gampang dok ya. Iya, itu kalau yang dipakai di kosmetik ya. Nah, kalau bukan kosmetik, kesemutan, ada gejala-gejala itu, oke. kesemutan. Jadi gangguan penglihatan, gangguan pendengaran. Saya rangkum lagi nih dok. Kalau kita pakai kosmetik itu cepat putih dan agak gangguan di kulit. Tapi kalau kita Hg-nya berasal dari makanan, itu bisa ada kesemutan, kebas, sama nanti mungkin agak linglung-linglung kali ya. Iya. Tapi kalau udah sampai linglung, udah parah. Ya itu nggak ada obatnya soalnya. Nah itu baru saya mau tanya. Jadi ternyata keracunan Hg ini nggak ada obatnya. Nggak ada. Yang ada dipertahankan jangan sampai parah, atau kalau nggak mati gitu dok ya. Ya mendingan mati sekalian dok. Janganlah. Kan kalau kayak gitu kan Enggak. Yang orang itu yang kena Hg di Jepang itu kan penderitanya masih banyak. ya, ntar Mereka jadi begitu, jadi beban keluarga lah jadinya. Nah itu yang saya nggak mau. Nanti kita jadi dancing cat lagi dok. dansa nyemplung ke got, bukan hilang nyemplung ke laut, nyemplungnya di got. Tapi kalau dilihat itu ya di YouTube tuh banyak tuh cerita soal penderita itu sampai tremornya tuh parah banget, sampai ataksi sama begini-gini, mau ngerokok apa semua nggak bisa, mereka begitu gerak-gerak terus. Ya bagus lah dok kalau ngerokok nggak bisa dok. Ya nggak susah lah. Kalau makan nggak bisa, itu yang paling problem tuh dok. Ya makan nggak bisa, terus ada yang sampai nggak bisa ngomong apa segala, makan harus dicuapin sama keluarganya. Kesian sekali gitu, parah gitu loh jadi. Oke. Ya jadi hati-hati soal Hg enggak. Oh iya dok, satu lagi. Hg warnanya apa dok? Putih mengkilap. Perak Perak gitu mengkilap. dok ya. Dan kalau dia itu dia membulat, Franky. Memang badan lo nggak membulat gitu. Dia punya kohesifnya itu kuat sekali. Kohesifnya sangat tinggi ya. Jadi kelihatan bulat gitu. Tapi sekarang pertanyaannya gini, termometer kenapa pakai Hg, Franky? Oh, kenapa nggak pakai alkohol? dia Apa paling ada yang stabil. alkohol merah? Hah? Paling stabil dok. Dan satu nggak perlu banyak lagi. Kalau pakai alkohol tuh kolomnya lebih tinggi lagi. Nah, mulai susutnya dia lebih stabil. Iya. Tapi itu kebayang nggak yang orang pakai termometer gitu, berapa banyak yang udah pada bocor? Bocor tuh situ kemana tuh Hg-nya? Nggak ada yang tahu kan? Ya dokter aja stetoskop, alat tensimeter dok yang model lama, Hg tuh dok. Iya. Ya kan? Nggak, tapi yang saya heran tuh yang dijual di Tokopedia tuh buat apa nih? Buat praktikum kali dok. Mana ada orang praktikum gitu, nggak pernah ada dikasih gue gituan, bahaya Ya lah. artinya kita coba kasih makan ikan 1 tetes mati enggak gitu. Katanya 2 tetes mati loh, Frank, kalau manusia. 2 tetes mati ya.
Jadi, tapi dokternya bisa kan mendeteksi itu kan tadi dokter Jaya, kalau misalkan ada keracunan Hg, belah otaknya ada di situ ya dok ya. Otaknya jadi warna apa tuh dok? Enggak ada yang berubah. Nggak berubah. Oke dok, jadi ini mesti hati-hati lah dok ya. Kelihatannya sepele, barang-barang ada di sekitar kita. Ya, tapi sekarang yang concern itu karena kenapa? Sekarang kan mobil semua diarahin ke baterai semua. Harus dipikirkan cara edukasi masyarakat gimana caranya membuang baterai. Baterai rumah tangga maupun baterai mobil. Kalau yang Jangan dibuang sembarangan. Jadi bukan cuma aturan, Franky. Bagaimana aturan dan bagaimana itu seperti kayak limbah rumah sakit lah. Itu kan ada termasuk limbah B3. Itu termasuk limbah B3. Bagaimana caranya ngamaninnya? Apakah dimasukin kantong plastik dan kemudian ada yang nampungin dan segala macam gitu loh. Jangan dibuang sembarangan. Misalnya baterai bekas dilempar ke kali. Itu kan sama aja bohong. Kalau saya sih lebih percaya penanganan baterai mobil lebih tertib dibanding baterai rumah tangga. Baterai rumah tangga saya selalu kalau baterai saya pisahin satu kantong. Tetap aja sampai tukang pengumpul sampahnya, istilahnya tukang ngumpulin sampah tuh, petugas pemungut sampah di rumah dijadiin satu lagi. Nggak, kalau kamu liatin berapa banyak baterai yang dipakai di rumah tangga, Banyak sekali. Remote Nah aja. itu kan kagak ada yang ngelola gitu, nggak ada yang mikirin begitu. Tapi one day kalau udah terjadi wabah atau apa gitu kejadian, nah baru deh. Salah satu nih dok, tempat saya biasa langganan mobil saya tuh, kenapa baterainya dia punya mobil itu mahal? Karena ternyata mereka sudah memikirkan katanya sampai ke pengolahan limbahnya, katanya. Ya mudah-mudahan ya seperti itu. Nah itu salah satu kontrol yang dilakukan. Harus ada aturan, Pengge. Dia kasih garansi baterainya sampai 10 tahun dan harganya dok mahal. Eman dok. Oh iya. Eman-eman sih murah, Pengge. Katanya dok, nggak tahu hampir 1 M atau udah M tuh. Ngeri lah baterai itu. Makanya saya sampai sekarang kayaknya belum mampu beli mobil listrik dok. Oke dok, untuk si si HG ini Hydragirum nomor atom 80 dok tadi sebutin ya. Itu ada lagi dok yang perlu kita perhatiin, nggak ada dok ya? Oke dok, sekarang kita hindarin dok si Hydragirum. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!